Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan semoga yang nonton video saya yang sakit dekat segala penyakitnya dan apa yang dicita-citakan tercapai dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di video kali ini saya akan mencoba reaction sebab dekat sini ini ada salah satu orang Indonesia datang ke Indonesia itu shock guys, shock sebab beberapa hari dia tinggal dekat sana. Lepas tu dia sebagai orang Indonesia merasa shock dan terkejut setelah tinggal dekat sana sebab dia bercerita dekat sini waktu solat ataupun waktu azan tuh dekat sana dan dekat Indonesia ini kan berbeza 1 jam kan. Jadi dia di Indonesia kan dia biasanya kalau seumpama azan subuh dia katanya dengar azan subuh itu sekitar jam 5 pagi, tapi kalau di Malaysia yang buat dia shock dan terkejut itu dia maksudnya dia kan kebiasaan baru macam tu kan, kebiasaan baru setelah tinggal dekat sana dia mendengar azan setelah jam 6 pagi maknanya lebih lambat macam tu lah. Jadi dia terkejut dan shock macam tu lah sebab baru bangun macam tu dah dengar azan tapi lambat azannya sekitar jam 6. Biasanya kalau di Indonesia dia akan mendengarkan azan subuh sekitar jam 5 pagi. Oke, jadi biar tak lama-lama saja sebab saya pun penasaran juga apa ya saja yang buat dia shock dan terkejut masa dia tinggal di Malaysia sebagai orang Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ya Kali Alif. Semoga teman-teman yang menonton channel YouTube ini dalam kondisi sehat selalu ya. Amin. Dan saya akan membahas tentang culture shock di Malaysia sebagai orang Indonesia. Langsung aja, nggak perlu panjang lebar. Oke, yang pertama itu waktu sholat di Malaysia ya teman-teman. Waktu sholat di Malaysia guys. Waktu sholat di Malaysia. Di Indonesia, saya terbiasa mendengar azan subuh tuh sekitar jam 5 pagi. Betul. Ketika saya berada di Kuala Lumpur ya, rasanya cukup kaget mendengar azan subuh tuh jam 6 pagi ya. Nah, untuk waktu sholat zuhur dan asar itu bagi saya gapnya itu nggak terlalu berasa ya. Tapi ketika masuk sholat maghrib itu berasa lagi. Di Kuala Lumpur itu azan maghrib itu sekitar jam 7:20 malam teman-teman ya. Oke, jadi kalau di Indonesia itu jam 7:20 ataupun 30 itu sudah ada azan isya guys macam tuh. Jadi kalau di Malaysia baru azan maghrib macam tuh. Jadi dia shock lah dan kaget macam tuh sebab terbiasa jam sekian di Indonesia, pas tu tiba-tiba dihidup di Indonesia, di Malaysia, tinggal di Malaysia dia maksudnya kebiasaan baru macam itulah yang buat dia shock dan terkejut. Oke, lanjut. Nah, hal sangat berasa ketika bulan Ramadan kemarin ya. Betul. Imsaknya baru jam 6 pagi dan berbuka puasanya jam 7 malam lebih. Nah, yang kedua, yaitu zona waktu di Semenanjung Malaysia dimajukan 1 jam. Ini sebenarnya saya baru tahu juga ya teman-teman. Saya di Padang kan, jamnya itu masih ngikut sama yang di Jakarta, yaitu yang GMT tambah 7 ya. Nah, saya baru tahu bahwa Kuala Lumpur itu ikut GMT tambah 8, GMT plus 8 ya maksudnya ya. Padahal Bangkok pun yang jauh di atas gitu ya, masih samaan lah jamnya sama dengan yang di Jakarta gitu ya. Padahal waktu di Padang dan di Kuala Lumpur itu nggak jauh beda. Malah Padang dengan Jakarta yang beda gitu ya. Sebagai contoh, jam 6 pagi di Padang itu langitnya masih cukup gelap ya teman-teman. Tapi jam 6 pagi di Jakarta langit itu udah terang benderang banget lah gitu. Nah, Kuala Lumpur ini langitnya tuh sama dengan Padang tapi dianya maju 1 jam gitu. Jadi lebih 1 jam daripada Indonesia. Jadi Semenanjung Malaysia ini ikut waktu negara bagian di Borneo ataupun di Kalimantan ya teman-teman ya, yaitu Sabah dan Sarawak gitu. Jadi hal ini dilakukan agar waktunya sama antara Malaysia di Semenanjung dan Malaysia yang ada di Kalimantan gitu ya. Yang tadinya Semenanjung Malaysia ikut GMT plus 7 zona waktunya gitu ya, sekarang ikut GMT plus 8 gitu ya. Atau dimajukanlah 1 jam dari jamnya yang biasa gitu. Hal seperti ini akan sulit diterapkan
di Indonesia, mengingat negara kita kepulauan dan sangat luas dengan 3 zona waktu yang Indonesia berbeda. kan besar. Oke, yang ketiga, jangan terbalik ya antara teh ice dan teh ice. Betul. Namanya hampir-hampir mirip gitu ya, tapi isinya beda ya Betul teman-teman. beda. Di Oke, Indonesia, jadi kalau TOS itu dia kan yang cuma pakai gula. Yaitu TOS namanya. Kalau yang TS itu dia yang pakai susu. Macam tu. Yang ada yang guna susu macam tu loh, tak guna gula, itu namanya TS. Lanjut. terkenal dengan teh es, tapi kalau di Malaysia namanya teh ice. Kenapa teh ice? Karena O ataupun nol di sini gitu ya, punya arti nggak pakai susu ya. Kalau teman-teman suka yang ada susunya gitu ya, pesen teh ice. Kadang-kadang ada juga beberapa kedai makan di sini ya. Ketika saya minta teh ice, abang karyawannya tuh ngomong ke temannya tuh, nih ada satu nih yang pesan teh tarik gitu ya. Nah jadi kayaknya teh tarik tuh lebih populer nama itu di luar Malaysia ya Betul kayaknya ya. betul. Tapi kalau di Tertarik itu Malaysia lebih sendiri populer sih bang. ya, ada sih ada ya, tapi nggak terlalu banyak lah gitu. Lebih populer tuh teh ice ataupun TOIS gitu istilah penamaannya gitu ya. Oke, lanjut ke yang nomor 4. Susah order taksi online di Kuala Lumpur. Ini Betul ke? culture shock juga buat saya gitu ya. Jika teman-teman terbiasa mendapatkan kemudahan dalam pemesanan taksi online di Jakarta ya ataupun di kota lain ya gitu ya, teman-teman akan merasakan culture shock ketika melakukan hal ini di Kuala Lumpur. Bahkan saya sendiri kadang harus menunggu 10 menit. Betul ke kalau di KL tuh, di KL Kuala Lumpur tuh dia susah memesan taksi ya guys. Tapi kalau di tempat lain macam senang je kan, macam dekat Bandar Baru Bangi, dekat Selangor dan dekat Kajang itu senang je kita pesan Grab kan dekat aplikasi macam tu. Tapi tak tahu pula ya kalau dekat Kuala Lumpur. Saya pergi ke Kuala Lumpur dulu, dia cuma pergi main-main je. Itu pun satu kali dulu masa almarhum kakak saya hidup guys, dekat sana macam tu. Okey lanjut. Untuk mencari driver yang mau pick up saya gitu ya. Okay. Dan pastinya kadang lokasi driver pun cukup jauh dari tempat penjemputan gitu. Di jam normal saja cukup susah mendapatkan driver gitu ya. Apalagi di jam-jam ramai seperti pulang kerja. Saya pernah order jam 7 malam. Baru dapat drivernya tuh jam 8 malam. 1 jam. Sekarang saya lihat sistem taksi online itu maraton ya teman-teman ya. Jadi driver tetap ambil order ketika lagi nganterin penumpang lain gitu ya. Jadi dia non-stop begitulah sistemnya. Jadi ketika penumpang lain sudah turun, barulah driver taksi online tadi pergi menjemput kita gitu ya. Lanjut ke yang nomor 5 gitu ya. Nggak ada ojol di Malaysia sejauh ini ya, Ojol. yang saya lihat gitu. Kejap. Ojol tuh Gojek guys kalau di Indonesia. Iyalah sebab dulu Gojek memang dekat sana tak diterima di Malaysia sebab ada, tak tahulah dulu dia beritanya kenapa. Saya pun tak mengikuti juga. Cuma di Malaysia dulu dia sempat nak buat dekat sana cuma tak ada sambutan macam itulah, ada pertikaian mungkin dengan Grab macam itulah guys. Okey lanjut. Jadi jangan kaget ketika teman-teman buka aplikasi pemesanan ojek online di Malaysia gitu ya. Ojek online di Malaysia. Aplikasi pemesanan taksi online lah gitu ya. Karena hampir dipastikan tidak ada fitur pengantaran dengan sepeda motor gitu. Apapun itu aplikasi pemesanannya gitu ya, yang tersedia adalah pengantaran. Oh betul. Kalau di Malaysia tu saya pernah guys, kalau di Malaysia itu Grab ataupun apa tak ada yang pakai motor, tak ada yang motor dekat sana guys. Mungkin tak tahulah, mungkin sistemnya aturannya mungkin macam tu. Tapi kalau Grab ataupun taksi itu dekat sana itu cuma kereta je kan kalau Grab macam tu. Tapi kalau dekat sana saya tak pernah nampak ojek ataupun Gojek macam tu, ataupun sistem Grab tu yang kalau di Indonesia kan ada Grab tu kan, Grab, aplikasi Grab tu ada guys yang pakai motor macam tu lah. Tapi di Malaysia tu memang tak ada, dalam aplikasi Grabnya tu pun memang tak ada guys. Okey lanjut. Dengan menggunakan mobil gitu.
Dan biasanya yang di sini menggunakan motor tuh lebih kayak yang kayak nganterin makanan gitu teman-teman. Kalau Betul teman-teman betul. pesan makanan Antar gitu ya lewat makanan kalau online. di Kayak Malaysia. gitu biasanya gitu. Nah, sebelum datangnya pandemi kemarin tuh ya, salah satu platform ojek online memang sempat melakukan uji coba di Malaysia ini ya. Namun setelah itu nggak ada kabar lagi tuh kelanjutannya kayak gimana. Hmm. Lanjut, yang terakhir, merek sepeda motor yang mendominasi di Kuala Lumpur. Entah ini hanya perasaan saya aja atau enggak ya. Tapi saya lihat di Kuala Lumpur itu kebanyakan merek sepeda motor yang paling mendominasi itu adalah Yamaha ya. Kita sebut merek aja ya karena emang faktanya begitu. Nah, saya hampir jarang gitu ya melihat sepeda motor kompetitornya seperti Honda gitu ya yang sangat mendominasi di Indonesia gitu ya, apapun ataupun Suzuki gitu ya. Saya jarang lah melihat dua brand ini. Mungkin ada tapi saya jarang lihat aja gitu. Nah, betul lah. Saya pun tak Oh perasan ya, juga lah dulu. selain itu sepeda motor yang mendominasi pun tipenya tuh manual teman-teman, bukan matic. Jadi kalau mencari motor Matic matic di jarang. sini kayaknya agak susah ya. Susah, jarang Saya dikasih kalau nemukan Matic gitu guys. ya. Memang daripada dulu Tapi saya. kalau Indonesia baru keluar dari gang aja udah kelihatan orang lewat pakai motor matic gitu. Nah jadi itulah yang mungkin yang jadi culture shock saya selama berada di Malaysia ini atau lebih spesifiknya di Kuala Lumpur teman-teman. Nah kalau teman-teman yang orang Indonesia ada di Malaysia boleh komen apa Oke, jadi itu guys yang membuat abang ini shock ataupun kaget terkejut di Malaysia itu beberapa tadi. Yang pertama itu kan dia dengan shocknya tak ada ojek online ataupun Gojek macam tu lah. Di Grab pun tak ada yang Gojek, di Grab tu tak ada yang pakai motor untuk penghantaran orang. Yang pakai motor itu hanya untuk penghantaran makanan saja kalau di Malaysia. Memang daripada dulu di Malaysia tu memang tak ada ojek bang ataupun Gojek macam tu lah. Dan dia shock dengan TS ataupun TOS, jangan silap sebab namanya mirip tapi isinya berbeda katanya. Kalau TOS dia katanya yang tak pakai susu, tapi kalau yang TS pakai susu katanya. Dan dia pun terkejut juga dengan waktu azan di Malaysia. Dengan shock juga dengan waktu azan di Malaysia. Terbiasa jam azan di Indonesia tapi tak terbiasa dengan azan di Malaysia jam segini macam tu lah guys. Cuma dia yang buat kagetnya tu waktunya lah macam tu, beza daripada 1 jam macam tu lah guys. Jadi berbeda-beda lah waktunya dekat sana. Jadi tak sama dengan Indonesia juga. Kalau di Malaysia itu maghribnya azan jam 7.20 macam tu lah. Tapi kalau di Indonesia jam 7.20 itu sudah azan isya. Nah azan isya macam tu lah. Jadi bezanya 1 jam guys. Beza satu jam tapi azannya itu beza 1 jam juga macam tu. Jadi cukup sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.